Video ini ditujukan kepada mereka yang peduli terhadap kesehatan mental. Jangan lupa berikan komentar di kolom yang tersedia, dan dipersilahkan subscribe untuk perbaikan kesehatan mental positif. Terima kasih banyak atas support dan perhatiannya. Halo, ketemu lagi sama Rojali. Orang biasa, bukan selebritis, bukan public figure, apalagi motivator. Bukan. Sebelum lanjut, gue matiin AC dulu supaya suaranya nggak mengganggu audio nanti. Soalnya walaupun udah diedit, kadang-kadang background noise-nya lumayan nih. Bentar ya. Iya, kemarin gue ngobrol atau ngoceh tentang masalah kutipan dari seorang yang menurut gue ahli di bidang psikoanalisa. Dia memberikan sedikit preliminary atau sebuah pemahaman tentang sumber-sumber terjadinya masalah, yaitu masalah tubuh atau kesehatan, dunia atau alam, dan hubungan sosial. Dimana kalau menurut Rojali sebenarnya ya, ini menurut Rojali ya, yang orang-orang biasa saja ya, bahwa sumber masalah ya nomor satu adalah ekonomi atau duit. Sebab kayak Rojali nih, kalau nggak punya duit bawaannya marah-marah mulu gitu. Tapi kalau lagi ada duit ya senyum-senyum lah. Nah, terus kenapa sekarang senyum-senyum? Ya karena gue nggak punya duit tapi ngebayangin punya duit. Ya begitulah teman-teman. Nah dari psikoanalisa tersebut yang menarik adalah bahwa sumber masalah tersebut memang perlu disikapi kalau kita mengenal tiga itu beberapa ya, substansi daripada diri sendiri, keakuan atau self, yaitu id, ego, dan superego. Sementara dalam kesadarannya, tiga substansi itu ketika berhubungan dengan yang namanya perasaan, pikiran, atau lebih tepatnya sebuah kesadaran, maka dia bagi tiga tahap, yaitu yang pertama adalah pre-conscious atau pra-kesadaran, kemudian kesadaran, dan yang ketiga adalah di luar kesadaran atau banyak orang bilang di bawah sadar gitu. Walaupun terus terang aja masalah bawah sadar ini belum terbukti secara klinis ya. Jadi mau gue omongin ya gue omongin secara populer aja. Apa yang Rojali pahami sebagai orang biasa dan mungkin sebagian orang pahami. Sangkutannya apa? Sangkutannya tentu saja kalau dengan zaman now, apalagi anak-anak muda zaman now, seringkali kita mendengar istilah namanya healing. Self-healing. Jadi dikit-dikit self-healing. Aku pengen healing nih. Sehingga orang yang lagi jalan-jalan, kemudian kok gak pernah ketemu kemana aja. Gitu misalnya terus dijawab, lagi healing nih. Lagi self-healing nih. Ya itu menarik sih. Menarik sebagai kosakata yang dilakukan atau dipakai oleh anak-anak zaman now. Itu keren banget. Tapi semoga masalah kata-kata ini juga dipahami juga sebenarnya maksud dan tujuannya apa. Jadi misalnya lagi jalan-jalan padahal lagi pandemi. Ya masa self-healing yang ada ketularan atau nularin orang. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya mau wisata kemana gitu loh. Atau sekedar ngabisin duit atau mau digunakan untuk flexing atau pamer. Tetapi pada sebenarnya adalah Rojali tertarik masalah self-healing ini.
Karena seharian ini tadi banyak sekali mendengar istilah itu dari teman-teman di kantor yang notabene anak muda-muda banget juga enggak gitu. Separuh baya juga enggak gitu ya. Emang sih gue yang paling tua gitu. Tetapi permasalahannya adalah habis rame masalah JHT, ini mau gajian, hitungan potongannya berapa, absen berapa kali, yang ngaku sakit berapa kali, pakai surat dokter palsu berapa gitu. Jadi mereka untuk menetralisir hal itu, maka besok gue gak masuk lagi, gue mau self healing. Jadi berbicara masalah self healing, selain dari kok sebuah kata-kata yang emang keren banget kata-katanya ya, dipakai dalam sebuah gaya hidup anak muda zaman sekarang, itu keren. Tapi apa sebenarnya? Tentu saja banyak sekali sumber-sumber baik dari YouTube, Wikipedia maupun di internet yang telah mengupas masalah hal ini. Oleh sebab itu, Rojali mau mengupas secara sederhana saja dari pengertian orang biasa. Self-healing adalah sebuah proses penyembuhan. Nah, itu kalau di bahasa Indonesia ini ya. Self itu kan diri sendiri, healing itu penyembuhan. Yang menyembuhkan diri sendiri gitu ya. Jadi ya tapi jangan sampai kapan-kapan kalau merasa tenggorokan gak enak, kemudian demam, kemudian ngomongnya mau self-healing. Malah dipakai jalan-jalan. Jangan ya. Self-healing adalah sebuah proses. Ini kata-kata ini penting. Sebuah proses. Proses itu berarti ada tahapannya. Bukan berarti ketika jalan-jalan, kemudian misalnya me time gitu ya. Itu sudah menjadi sebuah self-healing. Karena self-healing adalah sebuah proses. Proses apa? Proses penyembuhan yang hanya melibatkan diri sendiri untuk bangkit dari penderitaan yang pernah dialami dan memulihkan diri dari luka batin. Oke, nomor satu proses, kedua adalah sebuah proses bangkit dari sebuah penderitaan yang pernah dialami dari diri sendiri yang menderita luka batin. Either dihina orang, ditinggal kekasih, ditinggal istri, ditinggal suami, lagi bokek gitu ya. Ya itulah pernah dan sedang dialami. Kembali lagi adalah proses healing gak semudah kalian me time dan jalan-jalan. Flexing foto-foto, ngengkol di TikTok, gak semudah itu. Kenapa? Karena self healing adalah sebuah runtutan tahapan yang disebut sebuah proses penyembuhan yang hanya melibatkan diri sendiri untuk bangkit dari penderitaan yang pernah dialami dan memulihkan dari luka batin. Luka batin ini dalam loh cuy. Kalau misalnya pusing aja mungkin ya minum obat sakit kepala mungkin bisa membantu. Tapi kalau luka batin bukan sakit kepala lagi. Tapi batin ini akan membuat sakit kepala, membuat sakit diabetes, membuat sakit jantung, membuat sakit saraf neuropati dan lain sebagainya. Tujuan self healing bukan hanya sekedar jalan-jalan atau flexing atau foto-foto. Tetapi adalah memahami diri sendiri. Bagaimana memahami diri sendiri itu? Jujur dalam episode ini, Rojali harus juga wajib mengingatkan teman-teman juga bahwa untuk memahami diri sendiri pun akan Rojali sampaikan pada episode mendatang. Karena ada sesuatu yang unik, khusus, dan gue yakin gak banyak diketahui orang. Karena dalam prakteknya tidak digunakan secara maksimal, tidak diejawantahkan untuk masalah mengenali atau memahami diri sendiri. Kalau nggak paham sama diri sendiri, gimana ngaku sudah memahami dan mengenal orang lain? Ya kan? Ya kan? Ya dong?
Satu, memahami diri sendiri. Kedua, menerima ketidaksempurnaan. Dan membentuk pikiran positif dari apa yang terjadi. Misal, Rojali memang punya gangguan misalnya diabetes. Jelas ini memahami diri sendiri dari gejala fisik. Yang kedua, menerima ketidaksempurnaan. Ya udah, terima diabetes itu dengan berolahraga secukupnya. Secukupnya menurut gue ya, bukan menurut orang lain. Dan membentuk pikiran positif dari apa yang terjadi. Misalnya, karena diabetes itu, maka Rojali selalu diingatkan oleh istri Rojali untuk menjaga makanan supaya nggak lari ke jantung. Yang kedua, menjadi pikiran positif karena tiap hari tetap ingat untuk minum obat sehingga tetap sehat sampai detik ini. Detik-detik berikutnya menekete gitu ya. Nah, ngomong-ngomong masalah self healing. Self healing tidak hanya menyembuhkan pikiran dan jiwa. Walaupun ukurannya akan berat sekali kalau mengukur bahwa apakah pikiran dan jiwa gue udah sembuh. Akan lebih mudah kalau misalnya self healing memang tidak hanya menyembuhkan pikiran dan jiwa, tapi juga tubuh kita. Dalam beberapa episode yang lampau, Rojali mengatakan bahwa stres yang cukup berat akan menimbulkan atau memicu diabetes. Dari diabetes bisa menuju sakit jantung, ginjal, dan banyak lagi beberapa penyakit. Kenapa? Karena ketika batin menjerit, badan selalu meronta. Itu kira-kira. Nah, selanjutnya. Tapi sebenarnya selain untuk menyembuhkan pikiran dan jiwa dan tubuh kita, maka kalau kembali pada episode sebelumnya ketika ngomong masalah Sigmund Freud, maka self healing yang merupakan sebuah proses penyembuhan harus diawali dengan mengkalibrasi 3 tingkatan pikiran yang berbeda. Kenapa harus dikalibrasi? Karena bisa jadi mereka tidak dalam kondisi yang seimbang, saling menguatkan atau saling mengingatkan, di mana antara insting, realitas, dan moralitas ini menjadi blur, menjadi nggak jelas gitu. Kalau itu udah nggak jelas, maka hidup jadi nggak jelas gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi itulah teman-teman. Kalau 3 tingkat pikiran tadi atau tingkat kesadaran, jadi Sigmund Freud menggambarkan pikiran dalam tingkat yang berbeda, masing-masing dengan peran dan fungsinya sendiri. Itu kira-kira. Nah, nomor 1, kalau kita ngomong tentang kesadaran, 3 tingkat kesadaran, maka ada yang disebut adalah nomor 1, prasadar. Prasadar ini adalah sebelum kita menginjak pada sebuah impulsi kesadaran penuh. Prasadar ini terdiri dari segala sesuatu yang berpotensi dibawa ke dalam pikiran sadar. Misal, kita selalu ingat gitu, menabung pada usia muda supaya tua tidak sengsara. Jadi sebetulnya ingatan atau memori-memori tentang quotes itu, tentang petuah itu adalah sebuah kondisi atau tingkat pikiran dan kesadaran yang disebut prasadar. Yang kedua, kalau udah sadar, oh iya ya gue mau nabung gitu ya. Maka pikiran sadar, kalau tadi prasadar udah mulai masuk ke pikiran sadar, berisi semua pikiran, ingatan, perasaan, dan keinginan yang kita sadari pada saat tertentu. Jadi setelah tadi dulunya kita diingat-ingat ada di dalam pikiran kita, itu kita masih mengingat petuah dari orang tua, itu prasadar. Ketika kita menjadi oh ya deh, gua akan mulai menabung.
sekarang gue akan jalan ke bank. Nah itu karena apa? Karena ada sebuah kesadaran atau pikiran sadar. Nah, ini adalah sebuah aspek pemprosesan mental kita yang dapat kita pikirkan dan kita bicarakan secara rasional. Ini juga termasuk ingatan kita yang dibawa oleh prasadar tadi, yang tidak selalu menjadi bagian dari kesadaran, tetapi dapat diambil dengan mudah dan dibawa dalam kesadaran. Seperti tadi ya, ingat dari memori kita itu mulai sadar, ingat. Tapi yang membawa itu adalah prasadar gitu ya. Ketika ingat, tek, maka itu menjadi sadar. Ini yang bisa juga memperbaiki kondisi sadar mental sehat, sadar untuk healing gitu ya. Jadi benar nggak sudah ada prasadarnya gitu dari tingkat pikiran dan logikanya. Setelah hal itu, pada level kesadaran atau pikiran dalam teori Sigmund Freud, yang ketiga namanya pikiran bawah sadar. Wah ini paling seru. Kalau kita lihat hipnosis, ini pasti semua ngomong alam bawah sadar, pikiran bawah sadar. Tapi ingat ya, pikiran alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar ini belum teruji secara klinis, sehingga Rojali nggak ngomong banyak mengenai hal ini. Pikiran bawah sadar itu adalah sebuah cadangan perasaan, cadangan pikiran, dorongan, dan ingatan yang berada di luar kesadaran kita. Misalnya, kita kalau lagi nyetir mobil, apalagi mobil manual ya, kita paham kapan nginjak rem, kapan nginjak gas, pindah persneleng. Ini sebenarnya sadar apa enggak sih? Tapi semua instruksinya itu dimulai dari prasadar, kesadaran, sampai akhirnya kita nggak perlu sadar lagi. Secara kayaknya otomatis melakukan hal itu. Ketidaksadaran mengandung isi yang tidak dapat diterima atau tidak menyenangkan. Seperti perasaan sakit, cemas, atau bahkan konflik. Misalnya kalau sejak kecil kita terbiasa dengan teriakan di rumah, teriakan-teriakan orang tua yang lagi berantem, maka itu bisa menjadi sebuah memori yang dibawa oleh bawah sadar. Sehingga nantinya kita akan menerjemahkan itu dalam perbuatan-perbuatan kita sehari-hari atau karakter kita. Yang nantinya Rojali akan sampaikan bagaimana kita mengenali diri sendiri. Siapa sih diri kita sendiri ini? Bukan hanya nama di KTP, bukan hanya sekedar nomor induk, kependudukan, tapi lebih daripada itu. Siapakah kita? Siapakah kita? Siapakah yang mendorong karakter kita? Itu kira-kira. Nah, sehingga kalau kita sudah mengkalibrasi 3 tingkatan pikiran dan kesadaran tersebut, maka kita diharapkan untuk mampu mengakses 3 substansi pribadi yang pada episode sebelumnya Rojali selalu bilang bahwa ini adalah bagian dari self atau diri kita, yaitu nomor 1 adalah id. Yang kedua adalah ego, yang ketiga adalah super ego. Secara garis besar, id adalah insting, ego adalah realitas yang kita hadapi, yang ketiga super ego adalah moralitas, di mana ego menjadi jembatan antara dorongan alamiah atau insting dan moralitas. Nah, dalam hal ini teman-teman, maka kalau kita bicara self-healing itu adalah sebuah proses, maka me time yang lagi healing, jalan-jalan yang lagi healing, apakah sudah mengkalibrasi 3 tingkat kesadaran, 3 tingkat pikiran, di mana ada prasadar, ada kesadaran, atau juga yang disebut bawah sadar. Ini menjadi penting. Nah,
Setelah sudah kita memahami 3 tingkatan perasaan atau pikiran itu, sudah belum kita mengakses id kita, ego kita, dan super ego kita. Supaya seimbang, ketika semuanya sudah seimbang, dikalibrasi lagi, itulah yang disebut dengan pemulihan. Pemulihan terhadap apa? Mungkin ada luka-luka batin, tetapi juga mungkin ada perasaan-perasaan mentalitas yang tadinya kurang sehat, berangsur-angsur menjadi pulih kembali. Jadi, self-healing tidak semudah itu. Yuk, kita ikutin terus episode Orang Biasa, episode dari Rojali yang akan membahas secara bertahap dari pengenalan diri kita, kemudian kita akan masuk kepada bentuk self-healing yang sesungguhnya. Juga mungkin kalau misalnya ada permintaan dari teman-teman, silahkan komen di bawah ini. Kita akan memberikan sebuah metode-metode dalam self-healing secara praktikal. Misalnya self-terapi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sedang menjadi luka batin dari teman-teman Rojali. Sampai di sini dulu. Mohon maaf atas keterbatasan. Mohon maaf bila ada yang salah. Mohon masukan seperti biasa. Like dan tentu saja subscribe. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Salam Rojali.